Bapak Ibu pengurus DKM dan panitia zakat fitrah di seluruh Indonesia. Saya Dadan Abdurrahman dari UPZ Desa Rancapaku, Tasikmalaya. Di video ini saya akan memandu penggunaan aplikasi zakat DKM nasional dari awal sampai akhir, langkah demi langkah. Langkah pertama, kita masuk ke menu pengaturan. Nah, di sini silahkan isi lengkap profil DKM, mulai dari nama masjid hingga alamat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, data ini sangat penting karena akan otomatis menjadi kop surat resmi di semua laporan. Selanjutnya, isi kotak susunan kepanitiaan. Masukkan nama ketua UPZ atau DKM, bendahara, dan sekretaris. Nah, nama-nama inilah yang nanti akan tercetak sebagai pihak yang bertanda tangan di lembar pengesahan. Kemudian kita isi tahun pelaksanaan, misalnya tahun sekarang adalah 2026 1447 Hijriah. Lalu bergeser ke kotak tarif zakat. Besaran zakat, nah, ini bobot beras per jiwa misalnya 2,5 kg. Dan untuk nominal uang pengganti beras silakan diisi sesuai dengan kebijakan pemerintah pada tahun ini, dalam hal ini melalui Baznas di daerah Bapak Ibu masing-masing. Misalnya Rp37.000 untuk 1 jiwa berbanding dengan 2,5 kg beras. Selanjutnya, mengatur bobot hak asnaf, ini yang tidak kalah pentingnya. Dan sebelum kita menentukan bobot hak asnaf ini, kita sudah punya data manual jumlah asnaf yang akan kita jadikan mustahik ya. Kita tentukan angka prioritas penerima zakat lokal, misalnya fakir kita beri bobot tertinggi sesuai urutan asnaf, yaitu 4, miskin 3, fisabilillah, dan asnaf lainnya kita beri bobot 2. Kemudian untuk tanggungan, ini maksudnya tanggungan di sini adalah tanggungan fakir dan tanggungan miskin. Karena setiap keluarga memiliki tanggungan yang berbeda-beda. Tentunya di sini kita dituntut untuk berbuat adil dan proporsional. Setiap tanggungan fakir atau tanggungan miskin kita beri bobot 1. Nah, rincian bobot ini berfungsi agar sistem bisa menghitung dan membagi porsi beras atau uang secara otomatis dan adil berdasarkan tingkatan ekonomi penerima. Kemudian di bawahnya ada persentase, di sampingnya ya, ada persentase setoran. Silakan isi persentase hak amil DKM, hak setoran ke UPZ desa, UPZ kecamatan, dan kabupaten atau Baznas. Biasanya ini sudah ditentukan oleh lembaga penyelenggara zakat yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Baznas. Atau kalaupun tidak, tinggal dikosongkan saja. Ini kenapa pada bagian mustahik atau asnaf tidak ada amil DKM, karena amil sudah masuk ke sini ya. Pada data ini amil digabungkan dengan setoran, jadi sudah otomatis terpotong. Yang dibagikan ke penerima itu adalah asnaf yang selain amil gitu ya. Kemudian hebatnya presentasi ini tidak langsung dikunci ya. Tidak langsung dikunci, Bapak Ibu bisa mengeditnya nanti di sesi akhir sebelum cetak laporan, menyesuaikan dengan hasil musyawarah atau hasil keputusan dari ketetapan dari Baznas. Sekarang kita masuk ke menu input data muzaki. Maaf sebelumnya, setelah pengaturan ini selesai kita simpan pengaturan ya supaya tidak berubah. Kemudian kita masuk ke menu input data muzaki. Cara kerjanya sangat cepat. Tinggal ketik nama warga, lalu isi jumlah jiwa yang bayar pakai beras atau pakai uang. Sesuai dengan yang dibayarkan. Bayar beras, ketik beras berapa orang jumlahnya. Atau bayar beras dan uang, ketik
dua-duanya, berapa jumlah uang, berapa jumlah beras. Ini bukan nominalnya, tapi jumlah jiwanya ya yang diketik itu. Ya, 2 orang bayar uang berarti 2 orang bayar beras berarti 2. Nah, tekan enter, maka data langsung tersimpan otomatis ke tabel. Nah, jangan khawatir kalau misalkan operator atau panitia salah ketik, salah input data. Nah, di tabel ini bisa diklik lalu diedit atau dihapus kapan saja. Nah, ketika dihapus atau diedit, maka sistem akan langsung mengkalkulasi ulang total laporan pada detik itu juga. Dan jika warga meminta bukti, biasanya suka ada yang nitip, diamanahkan, dititipkan untuk berbayar zakat, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol cetak kwitansi jika diperlukan sebagai bukti pembayaran resmi yang siap cetak. Nah, kemudian kita masuk ke lalu bagaimana cara membagikan zakatnya? Kita pindah ke tab distribusi zakat. Nah, cukup ketik nama mustahik, pilih satu asnafnya, dan isi jumlah tanggungannya. Ini sesuai dengan yang tadi di awal di pengaturan ya. Nama mustahiknya diketik, pilih status asnafnya, fakir, miskin, atau dan lain sebagainya. Kemudian jika fakir dan miskin, isi juga jumlah tanggungannya jika punya tanggungan beban, misalkan anak berapa, istri berapa. Nah, saat disimpan, sistem akan otomatis menghitung porsi kilogram beras atau uang yang berhak mereka terima secara presisi. Ya, sesuai berapa nanti jumlah mustahik yang diinput, maka hasil penerimaan beras dan uang itu akan dibagi habis ya, masing-masing mendapat bagian sesuai dengan bobotnya, yang bobot 4, bobot 3, bobot 1 tentunya masih berbeda-beda ya. Kemudian di sebelahnya ada tab distribusi infak. Nah, perlu dicatat kolom penerima dan pengeluaran ini, infak ini bebas ya, siapapun bisa berinfak, tidak harus warga yang berbayar zakat. Mengapa? Karena di aplikasi ini dana infak dan zakat fitrah dipisah secara ketat pendistribusiannya, agar syariatnya terjaga dan dananya tidak tercampur. Nah, kemudian tiba di pelaporan, kita buka menu output laporan, klik preview neraca akhir. Aplikasi akan menyajikan sistem pelaporan yang sangat transparan, legal, ada kop surat, dan siap ditandatangani. Nah, laporan ini menampilkan perhitungan akhir yang sangat teliti. Khusus untuk zakat fitrah, aplikasi ini menganut prinsip neraca akhir 0. Artinya, seluruh zakat yang masuk harus terdistribusi habis sesuai persentase dan haknya. Sehingga nilai akhir memastikan 0 kg beras dan 0 rupiah yang tersisa di kas panitia. Kecuali kas infak. Jika kas infak itu karena tadi terpisah pendistribusiannya, itu akan tersisa di kas DKM. Nah, ini yang penting, sebelum mencetak laporan akhir, kita kembali sebentar ke menu pengaturan. Ini strategi yang penting untuk memudahkan pendistribusian hak OPZ desa, kecamatan, dan Baznas. Jadi kita tidak direpotkan untuk mengangkut beras atau harus menjual beras. Jika selama pengumpulan penerimaan uang tunai lebih banyak dari beras ya, nanti bisa dilihat di neraca. Pilih metode setoran uang saja. Mengapa? Sistem akan menukar jatah beras untuk disetor jadi uang yang ada di kas. Jangan sampai panitia menjual beras zakat ke warung untuk disetor ke Baznas, yang tentunya nilai jual beras pasti menyusut, yang otomatis membuat pelaporan neraca keuangan kita menjadi tidak akurat alias rugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah prosesnya sangat mudah, cepat, dan akurat. Silakan Bapak Ibu unduh aplikasinya melalui tautan di deskripsi video ini. Semoga aplikasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.